Korsleting pada mesin mobil sedan terbakar di Kabupaten Nganjuk. Pasca pemilu, harga bahan pangan di Tuban melonjak drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Sebuah mobil sedan terbakar di tepi jalan Kabupaten Nganjuk pada Rabu malam. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sebuah mobil sedan terbakar hebat di Jalan Mastrip, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk pada Rabu malam. Api dengan cepat menyebar dan membakar mobil dengan nopol AG 1367VW tersebut. Kejadian ini bermula saat sedan Vios yang dikemudikan oleh Yoyo Haryanto, warga desa Kuwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, melaju dari Nganjuk Kota menuju Loceret. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba keluar asap tebal dari dalam kabin mobil. Kemudian api dengan cepat membakar bagian depan mobil, dan beruntung petugas pemadam kebakaran dan penyelamat Kabupaten Nganjuk segera tiba di lokasi untuk memadamkan api yang terus membesar. Kepala Dinas Damkarmat Nganjuk, Rujito, mengatakan diduga kebakaran mobil dipicu oleh korsleting kelistrikan pada bagian mesin, sehingga api dengan cepat merembet pada bagian bahan yang mudah terbakar. Ini di Jalan Mastrip, ini ada terjadi kebakaran mobil sedan, Vios ya. Kemungkinan besar berasal dari korsleting listrik yang ada di mesin, sehingga merambak ke beberapa bagian dan alhamdulillah kita bisa padamkan dengan cepat. Kalau himbauan kita, mobil-mobil lama itu kan belum ada aparnya ya, itu bisa kita sediakan sendiri, kita beli sendiri yang apar 1 kiloan itu. Jadi itu adalah upaya dini untuk pencegahan apabila terjadi korsleting listrik. Itu memang seringkali terjadi, ya kadang terjadi, bisa terjadi di beberapa mobil. Sehingga pesan kita dari Dinas Damkar Kabupaten Nganjuk agar disediakan apar yang tabung kecil itu aja, yang 1 kilo atau yang setengah kilo itu masa cukup. Ini tadi nggak sampai ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pengemudi langsung menyelamatkan diri sesaat setelah mobil terbakar. Namun korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kepala Damkarmat mengingatkan kepada para pengemudi untuk secara teratur memeriksa kondisi kelistrikan mobil dan menyiapkan alat pemadam ringan guna mencegah insiden serupa terjadi. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Ngawi tewas tertemper kereta api saat pulang dari pasar. Korban tertemper saat melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Sri Wahyuni, 42 tahun, warga desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, tewas tertemper kereta api saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu di desa setempat. Korban tertemper kereta usai belanja di pasar desa setempat. Kapolsek Kedunggalar, AKP Juwahir, menjelaskan korban melintas saat usai pulang dari pasar. Sebelumnya sudah diingatkan oleh warga sekitar, namun tiba-tiba mesin sepeda motornya mati. Korban yang tidak sempat menghindar akhirnya tertabrak kereta yang melaju dari barat ke timur. Kondisi jasad korban hancur dan sempat terseret hingga 500 meter. Bahkan sepeda motor korban juga sempat menyangkut di bodi kereta dan terseret hingga 1 km lebih. Buru-buru, jadi kalau warga kita tuh ada kereta dari barat, diteriaki, nah ini informasi korban ini malah nengoknya ke arah timur. Jadi tidak melihat dari arah barat. Nah, dia sudah di perlintasan sebelah utara. Jadi kalau dari barat itu sebelah selatan, di teriak itu nengoknya malah ke kiri informasinya tadi. Akhirnya tidak melihat dari arah barat. Sempat terseret berapa meter kebetulan korban? Ya, kalau kita lihat dari titik TKP tadi, awal kita temukan itu ya 500 meter, kemudian ada yang sampai 1 kilo. Dibantu dengan warga, polisi mengumpulkan bagian tubuh korban yang hancur. Selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi.
Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, pasca pemungutan suara pemilu 2024, harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Kabupaten Tuban melonjak drastis. Sejak 3 hari terakhir, harga komoditas cabai dan bumbu dapur naik sebesar 50% sampai 300%. Pasca pemungutan suara pemilu 2024, harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Kabupaten Tuban melonjak drastis. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru, Jalan Gajah Mada, Tuban pada Kamis pagi. Kenaikan harga ini terjadi sejak 3 hari terakhir. Kenaikan tertinggi terjadi pada tomat dan cabai yang mencapai 50% sampai dengan 300%. Tomat misalnya kini dijual pedagang dengan harga Rp24.000 per kilogram. Padahal harga sebelumnya hanya berkisar Rp8.000 per kilogram atau naik 300%. Kemudian cabai rawit merah naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit hijau yang sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram kini naik Rp35.000 per kilogram. Cabai merah besar dari Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Sementara bawang putih dan bawang merah kini masing-masing dijual seharga Rp36.000 dan Rp25.000 per kilogram. Pedagang tidak tahu pasti pemicu melambungnya harga pangan pasca pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Kenaikan harga ini terjadi setiap hari secara bertahap sejak 3 hari terakhir. Naik semua? Ya. Yang naik apa saja? Bawang brambang, cabai, tomat, minyak, duri, banyak semua naik. Untuk cabai rawit sekarang berapa, Bu? 60. Ya. Sebelumnya 40. Untuk cabai hijau? Hijau sekarang 35. Sebelumnya 25. Kalau cabai peluntur ini? Keriting sekarang 65. Sebelumnya 40. Kalau tomat, Bu? Tomat naik buahnya 24 sekarang. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 8.000. 8.000 ya? Ya. Kalau bawang brambang? Naik. Bawang Ya. berapa, Bu? Bawang 36. Untuk brambang? Bawang 25. Ini kenaikannya sejak kapan, Bu? Ya, baru ada pemilu nih. Mahalnya harga pangan dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga. Mereka harus memutar otak untuk mengatur keuangan karena pengeluaran terus membengkak. Banyak ini buat apa ini, Bu? Buat hajatan, mau 1.000 hari Mbah, Pak. Ini harga cabai gimana ini, Bu? Hari cabai naik. Semua jenis, Bu? Iya, semua jenis harga cabai naik, harga gula naik, semua naik, Pak. Naik semua, Bu, ya? Iya. Terus ini gimana, Bu, sebagai warga, Bu? Pak, ya kasihan nek bisa ya diturunin harganya. Pengeluaran membengkak, Bu, ya? Iya, pengeluaran membengkak, Pak. Selain komoditas cabai dan bumbu dapur, kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng curah dan gula pasir yang sama-sama pada kisaran Rp17.000 per kilogram. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga pangan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Surat suara dapil lain nyasar di Lamongan, penghitungan dihentikan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Petugas salah satu tempat pemungutan suara di Kabupaten Lamongan dibuat pusing dengan temuan surat suara DPR RI dari dapil lain yang nyasar ke TPS tempat. Kondisi yang diketahui saat penghitungan suara ini membuat proses penghitungan dihentikan. Sedikitnya ada 16 surat suara DPR RI dari Dapil Jawa Timur 8, yaitu Jombang Mojokerto yang ditemukan di TPS 7 di Desa Kelor Arum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan pada Rabu malam.
Kejadian ini diketahui saat KPPS tempat melakukan penghitungan surat suara DPR RI. Awalnya oleh petugas KPPS menemukan 1 surat suara nyasar, namun setelah terus dilakukan penghitungan, petugas menemukan sebanyak 16 surat suara. Kondisi ini membuat petugas KPPS bingung, hingga akhirnya menghentikan penghitungan surat suara DPR RI. Ketua KPPS 7 Desa Kelor Arum, Jelita Mega Utami mengatakan terpaksa untuk menghentikan penghitungan surat suara DPR RI. Pasalnya, surat suara nyasar tersebut kondisinya sudah dicoblos oleh para pemilih. Mbak, tadi itu yang tertukar kok sampai berhenti gini, gimana ini Mbak? Ya kan karena nggak sesuai, jadi makanya diberhentikan. Terus? Jadi tidak dilanjutkan. Nggak dilanjutkan? Ya, itu nggak? Menunggu? Iya. Nah terus gimana Mbak? Itu yang tertukar itu surat suara dari mana Mbak? Provinsi, pusat atau? Dari DPR RI. Dapil 10? Dapil 10 tertukar dapil 8? Iya, 8. Terus ada berapa surat suara Mbak yang tertukar Mbak? 16. 16? Iya. Nah terus solusinya sendiri ini gimana kalau seperti ini? Nunggu keputusan saja. Keputusan dari? Iya. Bawaslu atau KPU? Bawaslu tadi kan Bawaslunya sudah kesini. Iya, tadi sudah ke sini. Bawaslu? Iya. Terus rencananya sendiri apa ada coblosan ulang atau gimana di sini? Iya. Kemungkinan ada coblosan ulang? Kemungkinan. Saat ini pihak KPPS terus melakukan koordinasi dengan PPS dan jajaran penyelenggara pemilu di atasnya untuk mengambil sikap. Bahkan kemungkinan akan dilakukan pencoblosan ulang khusus untuk DPR RI. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Sementara itu, sebuah tempat pemungutan suara di Kabupaten Tuban melakukan cara unik untuk menarik minat pemilih agar datang untuk mencoblos. Petugas KPPS tempat rela memakai seragam SD lengkap agar pemilih yang datang terhibur dan juga tertarik datang ke TPS. Suasana berbeda terlihat di tempat pemungutan suara atau TPS 09 Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban pada Rabu pagi. Pada umumnya, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang bertugas memakai pakaian formal. Namun di TPS tempat, petugas KPPS mengenakan baju putih dengan celana hitam, seperti anak sekolah dasar, lengkap dengan dasi dan topi. Konsep berpakaian ala anak SD ini bukan tanpa tujuan. Petugas berharap dengan konsep ini mampu menyerap animo warga serta memberikan kesan yang humoris, sehingga warga tertarik dan lebih semangat untuk datang ke TPS. Sejalan dengan harapan petugas KPPS, konsep pakaian anak SD yang direncanakan sejak 2 hari sebelum pemilu ini mampu meningkatkan jumlah warga yang datang untuk memilih. Bahkan jumlah pemilih yang datang di tahun ini lebih banyak dibanding pemilu sebelumnya. Pertama sebagai animo masyarakat agar humoris, dan yang kedua bahwa konsep saya juga pembelajaran bagi anak-anak usia dini SD, bahwa ini bentuk contoh pemilu tahun 2024 yang mana anak-anak sudah mengetahuinya. Pak, ini baru tahun ini atau sebelumnya sudah sempat seperti ini? Ini baru tahun ini saja. Menggunakan konsep ini. Pak, di sini ini jumlah suaranya 249. Hingga saat ini sudah berapa yang datang kira-kira? Yang hari ini yang sudah mencoblos sekitar 60%. Warga mengaku senang karena petugas yang memakai baju anak SD terkesan lebih lucu dan humoris dibandingkan dengan baju formal yang terkesan lebih tegang. Ini tadi jam berapa ngantri Pak datangnya? Baru jam 10. Jam 10. Ini baru di sini aja atau tempat lain ada yang pakai gini? Atau baru di sini yang pakai konsep di SD ini? Baru di sini ya? Iya. Mungkin menurutnya seperti apa Mbak tanggapannya dengan seperti ini? Tanggapannya pakai seragam ini bagaimana? Ya unik, lucu, terus pokoknya effort ya, biar menang. Sementara itu, Irhamna, Ketua PPK Kecamatan Kerek, pada pemilu sebelumnya, konsep tersebut pernah ada, namun tak seunik saat ini. Dengan adanya hal ini, pemilu tahun ini diharapkan lebih terkesan humoris dan bisa menjadi hiburan gratis bagi para pemilih yang datang. Saat ini atau sebelumnya? Kalau pemilu-pemilu sebelumnya ya ada lah, tapi belum seunik ini. Ya. Biasanya baru kali ini. Ya. Dengan adanya konsep seperti ini, apakah ada peningkatan terkait minat warga untuk mencoba? Nah, mungkin ini salah satu
untuk menarik pengguna hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, karena mereka penasaran dan senang melihat teman-teman berpakaian seperti ini. Ini juga termasuk salah satu hiburan gratis lah untuk teman-teman. Proses pemungutan suara di beberapa TPS saat ini telah usai. Beberapa petugas kini tengah melakukan rekapitulasi terkait dengan hasil perolehan suara pemilih. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, ratusan warga binaan di Lapas Kelas 2B Kabupaten Ngawi menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Di lapas sendiri ini merupakan TPS khusus dengan jumlah pemilih sebanyak 362 warga binaan. Dari jumlah total 390 warga binaan di Lapas Kelas 2B Ngawi, sebanyak 362 diantaranya pada hari ini menyalurkan hak politiknya dalam pemilu 2024. Mereka masuk dalam DPT dan juga DPTB. Kalapas Kelas 2B Ngawi, Siswarno menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan suara di TPS khusus Lapas masuk di TPS nomor 901 dan 902. Pemungutan suara sendiri dimulai pada pukul 8 pagi hingga 10:45 waktu Indonesia Barat. Menurutnya untuk petugas KPPS sendiri semua dari internal pegawai lapas dan juga dari luar. Namun tetap dilakukan pengawasan dari pihak Bawaslu dan pengawas TPS serta saksi. Kita melaksanakan pencoblosan atau pemungutan suara di TPS khusus yang ada di dalam lapas, yaitu TPS 901 dan 902. Untuk pemungutan suara tadi dimulai pukul 8 dan berakhir 10.45 kurang lebihnya. Kemudian untuk DPT plus DPTB yang terdaftar warga binaan kita adalah 362. Itu DPT plus DPTB. Kalau jumlah warga binaan sendiri secara keseluruhan? Jumlah warga binaan sendiri secara keseluruhan pada hari ini 390. Secara keseluruhan untuk pelaksanaan seperti apa, Pak? Secara keseluruhan pelaksanaannya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tertib dan tidak ada masalah. Tinggal kita menunggu nanti sampai dengan perhitungan suara di pukul 13 nanti. Untuk seluruh petugas KPPS ini dari internal lapas sendiri, Pak? Untuk petugas KPPS itu pakai sistem hybrid, yaitu dari dalam lapas petugas dan dari luar, baik KPPS-nya maupun pengawasnya. Meski begitu, secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan suara di Lapas Kelas 2B Ngawi berjalan dengan lancar. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemkab Ngawi klaim partisipasi pemilih pemilu 2024 capai 82%. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengklaim tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini mencapai 82%. Angka tersebut terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Berdasarkan hasil penyajian data yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Kabupaten Ngawi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 ini cukup tinggi. Bakesbangpol sendiri mencatat sekitar 82% untuk partisipasi pemilih. Kepala Bakesbangpol Ngawi Kusuma Hadi Wijayanto menjelaskan hasil pengamatan di lapangan dan juga kerjasama sejumlah instansi terkait, diketahui tingkat partisipasi pemilih lebih didominasi dari kalangan muda di usia 17 hingga 40 tahun. Menurutnya rentang usia tersebut menyumbang partisipasi sekitar 40 hingga 50% lebih.
Diakuinya jika angka partisipasi 82% itu cenderung meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Di tingkatan Pilpres ya, itu ada sekitar 82-83%, artinya itu sudah meningkat daripada tahun pilkada sebelumnya, pilkada ya terakhir ya, pilkada dan pileg sebelumnya itu kurang lebih sama lah itu. Nah, tetapi ini kan baru seperti quick count ini kan, nanti normatifnya kan resminya kan di KPU, bisa saja itu terjadi. Sekarang menurut hitungan kami itu 82-83. Ini karena kami masih update data terus. Tapi kalau melihat kondisi di lapangan kemarin waktu proses pemilihan seperti apa, Pak? Insya Allah bisa itu sampai itu dan selain kami juga KPU, Pak Bawaslu dan beberapa instansi terkait seperti TNI Polri itu juga melakukan sosialisasi, dan yang saya lihat juga ada pancingan-pancingan berupa hadiah. Kemarin kalau mau ke TPS itu ada yang 100 pengunjung pertama di sebuah ada rumah makan dan sebagainya, itu diberi hadiah. Nah, itu mungkin juga memicu juga. Tingginya partisipasi ini juga dipengaruhi oleh faktor upaya mensukseskan pelaksanaan pemilu dari sejumlah stakeholder terkait. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melakukan pemusnahan surat suara rusak. Sebanyak 4.728 surat suara rusak dimusnahkan dengan cara dibakar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan. Pelaksanaan pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melakukan pemusnahan surat suara rusak. Pemusnahan surat suara dilakukan di halaman kantor KPU Tuban di Jalan Pramuka pada Selasa siang. Acara pemusnahan surat suara ini dihadiri oleh Bawaslu, TNI Polri, Kejaksaan, serta beberapa instansi terkait. Masing-masing surat suara rusak dikumpulkan di halaman kantor KPU. Selanjutnya, satu persatu surat suara dibakar di dalam tong besar. Ketua KPU Tuban, Fatkul Iksan, mengatakan, setelah dilakukan penyortiran, terdapat sedikitnya 4.728 lembar surat suara yang rusak, mulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, hingga DPRD. Rata-rata surat suara rusak dikarenakan sobek, cacat cetak, dan terkena bercak tinta. Sesuai juknis pengelolaan pemilu, pemusnahan surat suara rusak ini dilakukan sebagai bentuk transparansi KPU serta untuk memastikan penyalahgunaan surat suara. Surat suara ini ya, jadi RI ini adalah -1 sesuai ketentuan juknis pengelolaan logistik pemilu. Kita harus memusnahkan surat suara rusak dan lebih. Jadi hari ini kita sudah lakukan pelaksanaannya dengan mengundang berbagai pihak. Jadi ada surat suara 5 jenis itu ada semuanya, BPWP, DPR, DPD, DPR Provinsi, Kabupaten. Jumlah semuanya 4.728 surat suara. Dibandingkan pemilu 2019. Kalau 2019 sekitar 3.000 lebih sedikit. Jadi masih banyak, ini kurang lebih 1.000-an. Kalau kerusakan biasanya? Kerusakan yang paling banyak kan sobek. Jadi terutama yang surat suara besar ya, makanya tadi yang untuk Provinsi RI yang DPR itu paling banyak. BPWP paling sedikit karena memang surat-suratnya kecil. Jadi mungkin proses lipat di pabrik itu kan ada proses lipat sekali, 2 kali ya. Mungkin proses itu. Sementara itu, logistik pemilu untuk pencoblosan 14 Februari 2024 telah terdistribusi di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Pemirsa, untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan agar tidak golput, sebuah tempat pemungutan suara di Kabupaten Bojonegoro dihias dengan tema kerajaan. Tak hanya itu, jika pemilih datang ke TPS juga akan diberikan hadiah sayur-sayuran serta buah-buahan. Tempat pemungutan suara atau TPS 04 di Kelurahan Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro, dihiasi dengan tema kerajaan dan ornamen pewayangan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta agar warga tidak golput. Ketua KPPS tempat Suyanto mengatakan bahwa tema menanti Wahyu ke Prabon Nusantara yang digunakan di TPS-nya memiliki arti mendalam,
yakni Wahyu Keprabon yang berarti Wahyu orang pilihan Tuhan yang menjadi pemimpin di Nusantara ini. Sedangkan kata Keprabon berasal dari kata Prabu, artinya sama dengan raja. Suyanto menambahkan, asalnya menghiasi tema kerajaan di TPS-nya lantaran Bojonegoro merupakan bagian dalam menyambut datangnya Nusantara. Selain bertemakan kerajaan, pada hari pencoblosan pada 14 Februari 2024, petugas KPPS juga akan menggunakan pakaian tradisional Nusantara, bertemakan Raja-Raja Nusantara. Tak hanya itu, para pemilih yang datang ke TPS juga akan diberikan hadiah sayur-sayuran serta buah-buahan. TPS untuk tahun ini kita menggunakan tema menanti turunnya Wahyu Keprabon Nusantara. Itu maksudnya kalau boleh tahu seperti apa, Pak? Wahyu Keprabon itu adalah wahyu orang pilihan Tuhan yang menjadi pemimpin di Nusantara ini. Karena yang memimpin Nusantara itu bukan orang sembarangan, tapi adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah, yang mana itu orang-orang yang memenuhi persyaratan khusus, tidak hanya memiliki ini itu, tapi sudah merupakan pilihan Allah. Itu disebut, kalau konsepnya disebut wahyu. Kalau Keprabon itu dari kata Prabu ya, itu artinya Wahyu Keprabon itu sama dengan raja, itu harus dengan wahyu, tidak ditunjuk dan sebagainya, itu Mas. Diharapkan dengan hiasan ini total keseluruhan daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya bisa mencapai 75%. Mengingat beberapa warga ada yang bepergian keluar kota dan menggunakan hak pilihnya di luar TPS 04. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.